Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Meilina, NIM 200231100036, Program Studi Ekonomi Pembangunan dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim dalam pandangan Islam. Pertama, saya akan membahas tentang riwayat hidup Ibnu Qayyim. Nama beliau ialah Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abu Bakar yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim lahir pada 7 Safar 691 Hijriah di Damsyik dan meninggal dunia pada tahun 751 Hijriah. Beliau telah menuntut berbagai bidang pengajian. Bidang ilmu yang dipelajari ialah tafsir Al-Quran dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah falsafah ekonomi Islam. Ibnu Qayyim dalam tulisannya telah menyentuh beberapa persoalan berkenaan dengan falsafah ekonomi Islam, yaitu konsep manusia Islam dan manusia bukan ekonomi, konsep keadilan dan nilai-nilai etika dalam ekonomi, aktivitas-aktivitas ekonomi, kerjasama dan kesejahteraan buruh, pemilikan harta kekayaan oleh individu, dan peranan kerajaan dalam ekonomi. Pemikiran yang kedua adalah perbandingan dan perbedaan antara kekayaan dan kemiskinan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu dapat digunakan untuk melaksanakan semua jenis amalan kebaikan dengan mudah, seperti menunaikan haji, jihad, membangun masjid, memberikan hadiah, pembebasan tawanan, pengeluaran yang wajib, dan sebagainya. Ibnu Qayyim juga mengingatkan kita supaya tidak keliru dalam memahami antara konsep kemiskinan dan kehidupan yang zuhud di dunia. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa zuhud bukan berarti menolak persoalan-persoalan duniawi. Harta benda yang banyak bukan menjadi penghalang kepada seseorang untuk menjadi insan yang warak dalam hidup mereka. Pemikiran yang ketiga ialah kepentingan ekonomi zakat. Menurut Ibnu Qayyim, fungsi zakat ialah untuk membangunkan kualiti kebaikan, persaudaraan, dan kebijakan. Atas alasan inilah kadar khusus zakat ditetapkan. Ibnu Qayyim mengatakan tentang kepentingan dan sebab ekonomi di balik kadar zakat yang berlainan. Menurut beliau, melibatkan buruh dalam pertimbangan yang diambil dalam penentuan kadar-kadar itu. Semakin besar jumlah buruh yang terlibat dalam sesuatu proses pengeluaran, semakin kecil kadar zakat yang perlu dibayar dan sebaliknya. Yang keempat adalah bunga, riba al-fadl, dan riba al-nasi'ah. Riba al-fadl diistilahkan juga oleh Ibnu Qayyim sebagai riba al-kafi dan riba al-nasi'ah sebagai riba al-jali. Riba al-fadl terdapat dalam perdagangan 6 jenis komoditi yang ditukar secara tidak sama ukuran atau timbangan dan secara hutang. Dan pemikiran yang terakhir ialah mekanisme pasar dan penetapan harga berkenaan dengan mekanisme pasar. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pasar hendaklah berlaku secara adil dan kerjasama terpimpin. Unsur-unsur negatif dalam pasar yang dapat mengakibatkan kezaliman kepada para pedagang seperti monopoli atau paksaan dan sebagainya hendaklah diawasi oleh pihak pemerintah melalui institusi hizbah dan sejenisnya. Demikian juga dengan penentuan harga barang-barang di pasar. Beliau berpendapat hendaklah diserahkan pada pasar, yaitu berdasarkan kepada kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan ialah perbedaan dan persamaan pemikiran Ibnu Qayyim dengan pemikiran Ratex, yaitu rational expectation. Perbedaannya, dalam filosofi ekonomi Ibnu Qayyim menekankan bahwa aktivitas ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia menyatakan bahwa hasil yang kita peroleh akan terlihat ketika sudah melakukan aktivitas. Sedangkan dalam pemikiran Ratex memikirkan tentang pelaku ekonomi yang bertindak berdasarkan
ekspektasi yang rasional dan menganggap bahwa perekonomian pasar adalah stabil. Perbedaan yang terakhir terlihat pada instrumen kebijakan yang digunakan pada pemikiran Ibnu Qayyim. Beliau berpedoman pada kitab suci sebagai tujuan tertinggi dari masyarakat beradab dalam menyebarkan keadilan sosial ekonomi, dan pada pemikiran Rateks menganjurkan agar pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat gebrakan agar para pelaku ekonomi akan sulit memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu persamaan dari kedua aliran tersebut sama-sama memiliki pemikiran yang menginginkan perekonomian menjadi lebih baik, meskipun dalam setiap pemikiran dari pemikiran Ibnu Qayyim ataupun dalam pemikiran Rateks memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat pemikiran dan teori perekonomian menjadi lebih baik dalam menyediakan masalah-masalah ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.